big jump, let me do the big. Everybody do the bump. Yeah, let me do the big jump, let me do the big. Everybody do the bump. Hey, let me do the big jump, 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riani dengan NIM 408220037. Mata kuliah yaitu kurikulum pembelajaran dengan dosen pengampu yaitu Ibu Isa Susilawati MPD. Mari kita simak video berikutnya. Saya sekarang bersama Wakasek Kurikulum SMK Negeri 1 Wonosalam dengan Bapak Ahda Arianto. Baik Bapak, mohon izin terkait dengan pertanyaan. Menurut Bapak, penerapan kurikulum di sekolah ini memakai kurikulum apa? Sebelum menjawab ke arah sana, perlu ada penjelasan sedikit ya. Nah, bahwasanya kurikulum itu sebagai alat pendidikan untuk menghasilkan siswa yang terintegrasi. Nah, kurikulum ini membuat siswa seperti sistem pendidikan yang diterapkan sehingga siswa dapat memutuskan pendidikan yang ia inginkan di jenjang selanjutnya. Nah, adapun tadi penerapan kurikulum di SMK Negeri 1 Wonosalam di tahun 2022 sebenarnya pemerintah itu sudah melakukan choice atau aturan kepada kita untuk bisa memilih di 3 opsi yang ditawarkan terutama di kurikulum Merdeka. Yang pertama ada Merdeka Mandiri Belajar, kemudian Mandiri Berubah dan Mandiri Berbagi. Nah, untuk Mandiri Berubah dan Mandiri Berbagi ini secara otomatis memang jadi choice bagi sekolah-sekolah yang memang sudah siap untuk bisa melaksanakan ke kurikulum Merdeka. Nah, SMK Negeri 1 Wonosalam ini dengan siklus yang ada di Wonosalam harus menyesuaikan. Di SMK 1 Wonosalam menerapkan masih mandiri belajar. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bagaimana keefektifasannya dalam pemakaian kurikulum untuk pihak sekolah, guru, dan siswa? Tanpa adanya kurikulum, maka sebuah lembaga pendidikan itu tidak akan berjalan dengan baik. Karena kurikulum itu adalah bisa dikatakan sebagai roh sebuah pembelajaran atau mesin kalau dalam sebuah mobil. Jika mesin mati, maka akan mati pula kendaraan tersebut. Begitu juga di lembaga pendidikan, instansi pendidikan. Dengan tidak adanya kurikulum, maka lembaga pendidikan pun secara tidak langsung tidak akan ada aktivitas. Semua kegiatan pembelajaran itu diawali oleh kurikulum, manajemen kurikulum yang harus dijalankan dengan baik agar semua kegiatan pembelajaran di satuan pendidikan itu berjalan dengan baik. Lanjut, dan apa kekurangan dan kelebihan yang dipakai di sekolah ini? Untuk kelebihan dan kekurangan pada pelaksanaan kurikulum sebagai choice kami yaitu di nomor 3 Mandiri Belajar. Kelebihannya memang penerapan ini masih menerapkan secara struktur kurikulum masih menggunakan K13 sesuai dengan arahan yang memang ketika ini masih di Mandiri Belajar, maka K13 ini secara struktur kurikulum masih digunakan. Adapun tambahannya lain adalah kita bisa memodifikasi jadi bagian-bagian daripada kurikulum mereka untuk bisa diterapkan di satuan pendidikan yang masih menerapkan Mandiri Belajar ini. Adapun segi kekurangan kalau dikaitkan dengan implementasi kurikulum di masa sekarang ini, ketika kita masih menggunakan K13 secara tidak langsung ini mempengaruhi terhadap updating penggunaan kurikulum di kurikulum Merdeka. Karena untuk di K13 ini masih menggunakan cara lama. Jadi Mandiri Belajar ini masih menggunakan struktur kurikulum 2013.
bagian-bagian dari kurikulum Merdeka memang diterapkan di sini. Tapi memang hal lain yang harus kita laksanakan adalah bagaimana caranya nanti ke depan bahwasannya sesuai dengan perubahan, maka kurikulum juga harus bisa dilakukan secara dinamis, karena kurikulum memang dinamis. Harus dilakukan perubahan-perubahan yang memang disesuaikan dengan kebutuhan di satuan pendidikan itu sendiri. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Saya mohon maaf telah mengganggu Bapak. Saya berada di SMK Satu Wonosalam bersama guru pemegang bahasa Indonesia. Baik Bu, untuk itu perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Siti Sophia. Di sini di SMK Negeri Satu Wonosalam ini saya mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia. Langsung saja ya Bu, saya izin bertanya. Bagaimana tanggapan Ibu berkaitan kurikulum tersebut yang berhubungan dengan bahasa Indonesia? Ya, sebetulnya untuk penerapan kurikulum yang sudah diterapkan di SMK Negeri Satu Wonosalam itu menggunakan kurikulum PKI, yang mana ini untuk saya sendiri menanggapinya ya sangat positif ya. Karena apa? Karena untuk kurikulum Merdeka ini nantinya kan ini untuk anak sendiri bisa memilih minatnya ya di bidang apa. Bu, selanjutnya bagaimana respon atau tanggapan siswa dengan pembelajaran bahasa Indonesia yang memakai kurikulum tersebut? Apakah lebih efektif atau tidak? Dibilang lebih efektif atau tidak ya, karena untuk kurikulum Merdeka ini diterapkannya di sekolah ini kan masih terbilang baru gitu. Jadi ya masih dalam proses tahapan di mana ya keterkaitan dengan apalagi yang namanya kurikulum Merdeka itu kan mungkin dari segi apa ya, dari segi fasilitas pengadaan kali ya gitu. Dalam kurikulum Merdeka biasanya selalu ada entah itu untuk apa kan bisa alat gitu. Jadi itu kekurangannya. Baiklah, terima kasih Bu atas waktunya.